Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairunisa dengan NIM 2021 1101 023 dari kelas KJ 020. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Novia Angela SPD MPD. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sebuah karya tulis yang disusun oleh dua buah kalimat atau lebih secara semantis dan sintaksis, yang berarti dalam sebuah paragraf memiliki satu ide pokok, gagasan, atau pikiran utama yang kemudian dilengkapi dengan sejumlah kalimat yang berisi keterangan tambahan dari gagasan utama kalimat tersebut, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karya tulis tersebut. B. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada pola penalaran. Pola penalaran didasari pada letak gagasan utama dalam paragraf tersebut. Kedua, ada gaya ekspresi atau pengungkapan. Jenis paragraf ini didasari pada tujuan penulis dalam membuat tulisan. Yang ketiga, ada tata letak atau urutan. Jenis paragraf berdasarkan tata letak atau urutan didasari pada letak paragraf tersebut dalam suatu tulisan atau karangan. 1. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Berikut adalah jenis-jenis paragraf yang termasuk dalam pola penalaran. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang gagasan utamanya atau kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Kemudian diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung dari gagasan utamanya. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf yang menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan antara kalimat utama dengan kalimat pendukung. Ketiga, ada paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Paragraf deduktif, induktif, atau campuran adalah paragraf yang memiliki dua ide gagasan yang terletak di awal kalimat dan di akhir kalimat. Meskipun memiliki dua ide pokok, kedua ide pokok tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ide pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf berfungsi memberi gambaran atas keseluruhan isi paragraf. Sedangkan kalimat utama yang berada di akhir paragraf berfungsi sebagai penegasan kembali dari kalimat utama yang ada di awal paragraf. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang gagasan utama atau kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kelima, ada paragraf tanpa kalimat utama atau menyebar. Paragraf tanpa kalimat utama atau menyebar ialah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, melainkan gagasan utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat pada paragraf tersebut. Jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan atau ekspresi. Berikut adalah jenis-jenis paragraf yang termasuk dalam gaya pengungkapan atau ekspresi. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi ialah paragraf yang berisi tentang cerita ataupun pengalaman pribadi yang diceritakan sesuai dengan urutan waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami peristiwa tersebut, serta ditulis secara fiksi maupun non-fiksi. Kedua, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menceritakan suatu objek, tempat, ataupun peristiwa dengan sejelas-jelasnya dan melibatkan panca indera, sehingga pembaca merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ialah paragraf yang bertujuan
untuk menginformasikan sesuatu kepada pembaca yang bersumber dari hasil penelitian, pengamatan, ataupun pengalaman yang bersifat ilmiah ataupun non-fiksi, sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan dari penulis untuk pembaca dengan disertai argumentasi atau bukti yang sesuai dengan fakta agar pembaca terbujuk apa yang diminta oleh penulis. Kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ialah paragraf yang berisi pendapat penulis dan berusaha mempengaruhi pembaca untuk menerima sebuah kebenaran yang disertai dengan bukti-bukti atau alasan yang kuat dari penulis. 3. Jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi atau tata letak. Berikut adalah jenis-jenis paragraf yang termasuk dalam tata letak atau posisinya, yaitu yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ialah paragraf yang berguna untuk menarik pembaca dan mengantarkan pembaca sampai pada permasalahan yang dibicarakan dalam sebuah tulisan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi ialah paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup yang berfungsi sebagai penjabaran atau penjelasan dari sebuah tulisan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang terdapat di akhir sebuah tulisan yang berisi tentang simpulan penting dari penjelasan paragraf isi. C. Syarat-syarat dalam penulisan paragraf. Berikut adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penulisan sebuah paragraf. Yang pertama, ada kesatuan atau kohesi. Kesatuan atau kohesi dalam sebuah paragraf adalah semua kalimat yang ditulis harus saling berhubungan dan harus sesuai dengan ide pokok, masalah, ataupun tema yang dibahas, sehingga menghasilkan sebuah paragraf yang serasi. Yang kedua, ada kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi dalam sebuah paragraf adalah semua kalimat-kalimatnya harus saling mendukung suatu gagasan tertentu dan mudah dipahami oleh pembaca. 3. Kelengkapan unsur atau ketuntasan. Kelengkapan unsur atau ketuntasan dalam sebuah paragraf ialah paragraf yang memiliki ide pokok ataupun gagasan utama yang kemudian dikembangkan dalam kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat simpulan untuk menegaskan kembali ide pokok tersebut sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. 4. Keruntutan. Suatu paragraf dikatakan memiliki keruntutan apabila ide-ide ataupun informasi yang disajikan secara urut dan sistematis, serta tidak ada informasi yang terlewat, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui pesan atau isi dari sebuah paragraf yang bersangkutan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.